Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Terbuka Palembang Salut Muara II. Nama saya Mirza Rapitasari dengan NIM 859801761, semester 6. Baiklah, di sini saya akan melaksanakan praktikum IPA di SD dengan judul praktikum pencernaan makanan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan praktikum ini adalah dapat mengurutkan bagian dari sistem pencernaan. Adapun alat dan bahan yang kita gunakan yaitu yang pertama, gambar sistem pencernaan dan alat tulis. Apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan adalah kumpulan organ dan juga struktur yang bekerja bersama untuk memproses makanan, menyerap nutrisi, serta mengeluarkan zat sisa dari tubuh. Proses ini dimulai dari mulut, di mana makanan dikunyah dan bercampur dengan enzim di dalam air liur. Lalu lanjut ke tenggorokan, lambung, usus halus, serta juga usus besar. Berikut ini adalah gambar organ pencernaan. Agar lebih jelas, mari kita jabarkan satu persatu untuk mengetahui fungsinya. Yang pertama ada mulut. Mulut adalah awal dari saluran pencernaan pada manusia dan hewan yang berfungsi untuk mengunyah makanan, berbicara, serta juga sebagai tempat masuknya udara saat bernapas. Di dalam mulut terdapat gigi dan lidah. Gigi merupakan struktur keras dalam mulut yang digunakan untuk memotong, mencabik, dan mengunyah makanan. Dan lidah adalah organ otot yang fleksibel, berperan dalam mengecap rasa, membantu mengunyah dan menelan makanan. Yang kedua yaitu kerongkongan. Kerongkongan adalah sebuah bagian dari saluran pencernaan yang berbentuk tabung panjang dan berfungsi sebagai penghubung antara organ faring, tenggorokan dengan lambung. Kerongkongan terdiri dari otot rangka di bagian atas dan otot polos di bagian bawah untuk mendukung gerakan peristaltik, dan mukosa sebagai lapisan paling dalam yang melindungi dinding dari sebuah gesekan dari makanan. Yang ketiga yaitu lambung. Lambung adalah organ berbentuk kantung yang merupakan bagian dari sistem pencernaan manusia. Lambung berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan secara mekanik dan juga secara kimiawi. Di dalam lambung terdiri dari fundus dan filorus. Fundus berfungsi sebagai tempat penyimpangan udara atau juga gas yang tertelan bersama makanan, sedangkan filorus berfungsi untuk mengatur aliran sime dari lambung ke usus halus melalui sphincter filorus. Selanjutnya yaitu usus halus. Usus halus adalah bagian dari sistem pencernaan manusia yang berupa saluran panjang berbentuk tabung yang terletak di antara lambung dan usus besar. Usus ini berfungsi untuk mencerna makanan. Di dalam usus halus terdapat duodenum dan jejunum. Duodenum berfungsi untuk melanjutkan pencernaan makanan, khususnya untuk pencernaan kimiawi, sedangkan jejunum adalah untuk menyerap bagian besar nutrisi dari makanan yang sudah dicerna. Selanjutnya ada usus besar. Usus besar adalah akhir dari saluran pencernaan manusia yang berfungsi untuk menyerap air dan juga elektrolit dari sisa makanan serta membentuk dan menyimpan fases sebelum dikeluarkan melalui anus. Di dalam usus besar terdapat kolon dan rektum. Kolon berfungsi untuk menyerap air dan garam dari sisa makanan serta membantu pembentukan feses. Rektum berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses sebelum dikeluarkan melalui anus. Yang terakhir yaitu anus. Anus adalah bagian akhir dari sistem pencernaan yang berfungsi untuk mengeluarkan sisa makanan dan kotoran, feses dari tubuh.
Berikut adalah gangguan pada organ pencernaan. Yang pertama diare, kedua sembelit, ketiga radang usus buntu, empat tipes, dan kelima kolik. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa sistem pencernaan manusia merupakan rangkaian organ yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencerna makanan, menyerap nutrisi, dan membuang sisa zat yang tidak diperlukan oleh tubuh. Proses ini dimulai dari mulut, dilanjutkan ke tenggorokan, lambung, usus halus, usus besar, hingga anus dengan bantuan enzim dan cairan pencernaan. Sekian penjelasan dari saya mengenai sistem pencernaan. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.